Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Hobu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pelaksanaan uji kompetensi jenis keterampilan video editing pada program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2022 di TUK PKBM Ziona. Yang saya hormati Bapak Ruwono Sudarto Esos MIKOM beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili dalam hal ini Kabid Pembinaan PAUD PMF Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Yang saya hormati Bapak Penguji Farhan Nazumar. Yang saya hormati Bapak Ketua PKBM Ziona. Dan yang kami hormati para peserta Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2022. Adapun yang menjadi tertib acara pelaksanaan uji kompetensi pada hari ini saya bacakan sebagaimana berikut. Yang pertama, kata pengantar oleh pembawa acara. Yang kedua, doa oleh Windy Wan Friska Zebua. Yang ketiga, kata sambutan oleh Bapak Ketua PKBM Ziona. Yang keempat, kata sambutan dari penguji oleh Bapak Farhan Nazumar. Yang kelima, kata sambutan dari Ketua LSK Broadcasting Direktorat Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI, Bapak Ruwono Sudarto Esos MIKOM. Yang keenam, arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Dinas Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, pelaksanaan uji kompetensi yang dipandu oleh pengelola TUK. Adapun pelaksanaannya berupa ujian teori dan ujian praktek. Yang ke-9 istirahat dan ke-10 penutup. Sekarang kita masuk pada acara yang pertama yaitu kata pengantar oleh saya sendiri dianggap telah selesai. Yang kedua doa oleh Windy Wan Friska Zebua. Kepada saudara dipersilahkan. Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan acara kita, mari kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. 3, 2, ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami yang berkata dalam kerjaan surga, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah kami sampai di tempat kami dekat dengan jana ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada saat ini. Ya Tuhan, segala aktivitas kami pada hari ini yaitu sedang melakukan ujian yang akan kami laksanakan pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan ikut campur tangan-Mu supaya proses ujian kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah seluruh instruktur yang ada di sini. Berkati juga penguji yang akan menguji kami pada hari ini. Semoga acara kami ini berjalan dengan baik. Segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, dan segala yang sengaja, ampunilah ia agar tidak menjadi penghalang-penghalang berkat kepada kami. Ya Tuhan, hanya dalam nama dari kesempurnaan
Jika tidak sempurna, sempurnakan Ia. Di dalam anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu kata pembukaan oleh Bapak Ketua PKBM Siona. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ruwono Sudarto, Ketua LSK Broadcasting, beserta jajarannya di sini telah bergabung Pak Albert, Sekretaris LSK Broadcasting, juga ada Master Pemuji Pak Siswantoro yang sudah ikut bersama-sama pada kita pada saat ini. Yang Pak Siswantoro juga adalah seorang pengurus LSK, dan kemudian Ibu Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli, dan rekan saya Pak Farhan yang juga jauh-jauh datang dari Jakarta Timur, meninggalkan pekerjaannya hanya untuk bisa ketemu dengan teman-teman, untuk memuji teman-teman, melihat bagaimana proses belajar teman-teman sehingga pada hari ini dilaksanakan uji kompetensi. Nah, maka dengan itu izinkan saya menyapa kita semua. Yahoo! Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, kepada adik-adik yang telah melalui proses pembelajaran selama 150 jam pembelajaran. Perlu kami sampaikan kepada Ibu dari Dinas Pendidikan bahwasanya di tahun ini merupakan kali kedua PKBM Siona melaksanakan uji kompetensi program pendidikan kecakapan kerja Direktorat Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI. Pada periode sebelumnya kita telah menamatkan sebanyak 35 peserta dan dinyatakan kompeten sebanyak 34 dan 1 orang dinyatakan tidak kompeten. Kita bersyukur bahwasanya pemerintah terus mempercayai PKBM Siona ini, terkhusus pemerintah pusat yang pada bulan Agustus kemarin kita kembali dipanggil untuk menyelenggarakan program PKK ini, tetapi dengan kuota yang sedikit, cuma 15 peserta saja. Pada awalnya saya rindu peserta ini banyak. Kenapa? Karena saya masih melihat masih banyak teman-teman, masih banyak adik-adik yang masih menganggur di Kota Gunung Stoli ini. Kalau misalnya adik-adik ini mengikuti program kursus reguler atau berbayar, saya yakin pesertanya nggak akan sebanyak ini. Tetapi dengan program pemerintah yang mempercayakan kami untuk mengelola ini, sehingga adik-adik ini diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus secara gratis jenis keterampilan video editing. Tak jarang kami sering sekali memotivasi adik-adik ini supaya memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan emas kepada adik-adik. Bahkan sampai saat ini kita masih satu-satunya di Kepulauan Nias yang menyelenggarakan kursus video editing bahkan gratis adik-adik. Maka dengan itu proses by proses kami bukan hanya sekedar melatih adik-adik ini dari sisi keterampilan saja, tetapi kami melatih mereka dari sisi etos kerja, kami melatih mereka dari sisi karakter, kami melatih mereka dari sisi bagaimana nantinya masuk dunia kerja dan berwirausaha. Kami bersyukur kemarin Pak Farhan sudah datang ke sini juga dan membuka wawasan adik-adik di sini, bahwasanya di luar Nias itu sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik, termasuk Pak Farhan sekarang juga sebenarnya sedang bekerja di salah satu perusahaan agensi digital marketing. Itu berkat apa? Itu karena berkat kemampuan beliau dalam bidang video editing. Alangkah baiknya kalau misalnya salah satu di antara kita juga seperti beliau. Walaupun kita berada di pulau terluar, Pulau Sumatera, tetapi kita tidak salah kalau mencoba untuk bisa masuk di dunia perfilman, di dunia broadcasting, dan berada di level nasional. Adik-adik yang saya banggakan,
kami hanya sebagai wadah. Kami hanya sebagai lembaga yang mencoba menyelenggarakan program ini dan berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat memperoleh program-program pemerintah, bantuan-bantuan pemerintah, dan tujuannya adalah untuk adik-adik. Maka dengan itu hari ini merupakan titik puncak dari usaha adik-adik. Saya secara pribadi mengharapkan adik-adik semua kompeten. Tapi percayalah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Proses yang sudah kita jalani cukup panjang. Kurang lebih 3 bulan kita belajar di PKBM Ziona ini. Adik-adik banyak belajar dari teman-teman instruktur. Kami tahu bahwa kami juga punya banyak kekurangan dalam menjalankannya. Tetapi kami telah terus berjuang memberikan yang terbaik buat adik-adik. Tak terasa, waktu pembukaan kita seperti ini, adik-adik pakai baju putih juga. Tetapi pada saat ini juga adik-adik akan mengikuti uji kompetensi dan menggunakan baju putih, celana hitam. Maka dengan itu, kiranya hari ini proses uji kompetensi dapat berjalan dengan baik dan nantinya akan mendapatkan hasil yang berpihak pada adik-adik. Perlu kami sampaikan bahwa sertifikat kompetensi yang adik-adik gunakan dan peroleh nantinya itu bisa menjadi jembatan adik-adik untuk masuk dunia kerja. Beda adik-adik sertifikat yang kami keluarkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Sertifikat ini sudah setara dengan sertifikat profesi guru sebenarnya. Sudah setara. Karena dia berstandar nasional. Bukan kami yang keluarkan. Itu dari LSK, broadcasting, bahkan kalau tidak salah sertifikatnya dicetak oleh Perwili yang mencetak ijazah dan uang. Adik-adik akan bangga memperoleh sertifikat itu. Periode sebelumnya yang 34 orang mereka sangat bangga memperoleh sertifikat. Bahkan saya coba tracing, rupanya mereka masih 34 orang di Pulau Des ini dan di Sumatera Utara ini memperoleh sertifikat demikian. Jadilah yang ke-15. Kita ada ujian teori. Kita ada ujian praktek. Kami juga, Bu, sudah melaksanakan pembelajaran secara teori yang kami laksanakan di ruangan ini, karena sebelum masuk praktek kami pengen memantapkan 25% dari proses kami laksanakan secara teori dulu, supaya adik-adik ini bisa benar-benar matang masuk lab dan turun lapangan. Oleh sebab itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak LSK yang telah mempercayakan kami TUK Ziona menyelenggarakan uji kompetensi pada hari ini, terlebih Pak Ruwono, Pak Albert, dan Pak Siswantoro yang terus memotivasi kami. Kami masih baru, TUK kita baru berdiri di tahun 2022 ini, dan puji Tuhan, hari ini kali kedua kita melaksanakan uji kompetensi. Terima kasih buat kesempatan emas yang terus diberikan kepada kami oleh LSK Broadcasting, terlebih Direktorat Pendidikan Vokasi yang terus mempercayakan TUK Ziona ini menjadi TUK yang melaksanakan uji kompetensi secara profesional dan melahirkan tenaga-tenaga profesional yang punya keterampilan yang kompeten. Oleh sebab itu, menutup kata pembukaan saya ini dengan segala hormat, saya meminta kepada Pak Ruwono nanti untuk sedikit memberikan sambutan, terlebih memberikan motivasi buat adik-adik ini, karena Pak Ruwono adalah orang juga yang selalu memotivasi saya untuk terus mengembangkan TUK ini, untuk terus mengembangkan keterampilan ini di Kota Gunung Soli, dan terlebih-lebih kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami dan kepada adik-adik ini, supaya adik-adik ini jangan berhenti sampai di sini berkarya, karena sebenarnya perjuangan yang sebenarnya adalah setelah adik-adik angkat kaki dari tempat ini. Setelah angkat kaki, sertifikat itu mau diapain, keterampilan kamu peroleh mau diapain. Itulah perjuangan yang sebenarnya, maka jadikanlah ini sebagai titik awal kamu meraih masa depan yang indah dan baik. Maka dengan itu,
saya ucapkan selamat kepada adik-adik peserta uji kompetensi pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa dinyatakan kompeten dan tentunya terus berkarya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Kembali saya sapa kita, Yahoo! Kurang semangat. Yahoo! Pak penguji, kalau nggak semangat nggak usah dikasih kompeten ya. Sekali lagi, Yahoo! Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua PKBM Ziona. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Penguji, Pak Farhan Nazumar. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, teman-teman semua, pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Pak Ruwono, ada Pak Sis, kemudian ada Pak Albert, serta Kabid dari Dinas Pendidikan, kemudian ada Ketua PKBM dan Ketua TUK dari Ziona. Tidak ada yang lebih membahagiakan ya dari hari ini, karena di hari ini acara yang kita tunggu-tunggu telah terlaksana. Insya Allah dapat dilaksanakan ya di hari ini. Saya selaku penguji mengucapkan terima kasih pada seluruh elemen yang turut membantu terlaksananya acara ini. Hadirin yang saya hormati, secara umum uji kompetensi ini akan diadakan 2 tahap ya. Jadi yang pertama ada tahap teori, kemudian ada tahap ujian praktek. Jadi adik-adik nanti santai aja, relax, nggak apa-apa, ujiannya biasa aja. Oke, kemudian saya berharap sih dari uji kompetensi ini nantinya akan berdampak baik ya bagi kita semua. Kemudian terakhir saya kembali ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya tidak pernah menyangka saya bisa berdiri di depan sini di hadapan adik-adik semua. Bisa jadi adik-adik yang lain nanti bisa jadi seperti saya atau bahkan lebih dimanapun itu. Karena siapapun bisa jadi apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua RSK Broadcasting Direktorat Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI, Pak Ruwono Sudapto, dipersilahkan. Ya, Pak Rono, izin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini kita bisa mulai, Pak. Acara berikutnya. Dapat suara saya bisa didengar? Masuk? Bisa, Pak. Sudah bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Ibu yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten ya, Pak, Kabupaten Gunung Soli. Ya. Kemudian yang saya banggakan Pak Ridho selaku pimpinan dari PKBM Ziona, dan juga yang saya hormati di sini ada rekan saya Pak Arbet sebagai admin, ya, admin, kemudian membantu pengelolaan daripada LSK Broadcasting kita sama-sama. Kemudian ada Pak Sis
Wantoro salah satu Selamat siang. master penguji dari video editing. Kemudian yang saya banggakan dan saya hormati sahabat saya Farhan Sumar. Sudah berapa kali kita ajak untuk muji, tapi baru kesempatan ini beliau bisa hadir tapi di tempat yang jauh. Kemudian adik-adik sekalian, para peserta didik program PKK, terima kasih telah mengikuti salah satu program yang sangat bernilai tinggi dari pemerintah. Dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek melalui Dirjen Vokasi. Ini salah satu peluang yang baik. Hadirin yang saya banggakan, tentunya ini bagi TUK zona bukan yang pertama, tapi udah yang kedua. Karena tingkat keberhasilan yang pertama, presentasi kelulusan sampai 90%, makanya TUK zona diberikan kesempatan untuk mengadakan uji kompetensi lagi. Nah, ini salah satu yang membanggakan tentunya. Dari di lingkup daerah, saya kurang setuju kalau tadi Pak Ridho menyampaikan terluar. Pulau Nias adalah pulau terdepan. Jadi pulau yang terdepan, bukan ini pulau yang terdepan dari lingkaran NKRI. Nah, ini tentunya sumber daya manusianya juga harus menjadi yang terdepan. Kami harapkan uji kompetensi ini adalah sebagai ajang kompetitif karena untuk melangkah ke berikutnya dan bukan target yang penting. Sertifikasi bukan target karena video editing adalah kerja kreatif. Manfaatkan itu yang ada, menu-menu yang ada di PC, yang ada di komputer. Nah, di video editing mungkin Pak Ses sudah banyak nanti memberikan satu harapan. Tentunya semua ini baru tingkat pemula. Untuk berikutnya harus mengembangkan diri sendiri, mencari dan dicari, apalagi teknologi sekarang sudah begitu canggih, sangat mudah untuk meng-create. Mohon maaf kalau pakai HP pun adik-adik pasti sudah bisa ngedit, tapi bukan itu harapannya dan tidak profesional. Nah, makanya yang diharapkan ini betul-betul kelulusannya, tingkat kompetensinya harus benar-benar profesional. Artinya apa? Kita bekerja secara profesional itu bukan karena nilai uangnya, karena tanggung jawab individu terhadap profesi. Itu yang penting. Uang itu nanti ada di belakangnya, akan mengikuti. Nah, kemudian kami dari LSK Broadcasting, Ibu dari Dinas Pendidikan, kami ini adalah di bawah naungan dari Himpunan Ahli Teknik Penyiaran Indonesia. Jadi di kami ini berhimpun orang-orang dari praktisi pertelevisian. Nah, ini Bung Ridho, SDM sudah ada di Pulau Nias. Minta sama Bupati, minta kepala daerah, kalau mau bikin televisi lokal,
Nah, undang kami udah lengkap semua SDM-nya. Tentunya menjadi satu prestis kalau di Pulau Nias ada TV lokal yang minimal memprotek dari budaya-budaya dari luar, dan bisa lokal kontennya. Nah, lokal kontennya itu tentunya salah satu SDM-nya adalah di teman-teman video editor yang meng-create. Nah, itu tujuannya. Bukan sekadar mendapatkan sertifikat. Kemudian kami juga menyampaikan ke Ibu Dinas dari Pendidikan bahwasanya kami juga berharap kalau di Pulau Nias ini ada sekolah kejuruan yang bidangnya multimedia. Nah, ini mungkin guru-gurunya itu perlu perlu kita berikan wawasan secara praktisi, karena ini juga akan menambah dari anak didik itu begitu. Outputnya mereka juga minimal sudah bukan mengetahui tapi memahami dan bisa melakukan. Nah, ini tentunya menjadi target daripada dari Dinas Pendidikan di semua tempat. Kami LSK Broadcasting sudah memberikan sertifikasi kompetensi, ada sekitar sudah 60 guru melalui TUK yang ada di Bantul, Yogyakarta, diikuti oleh guru-guru SMK dari sekitar Jawa Tengah, baik bidang video editing maupun kameramen. Nilai plusnya adalah tentunya sertifikat kompetensi itu menambah angka kredit daripada guru-guru itu sendiri. Nah, tentunya nanti ini bisa sinergi dengan PKBM, zona, TUK, kemudian sumber daya manusia, minimal sudah tersedia. Ada satu lagi kami mungkin berpesan, karena lokasinya daerah di Pulau luar Jawa, kita berharap juga di sekitar zona ada penguji lain Parido. Artinya apa? Untuk efisiensi penyelenggaraan. Kalau harus mendatangkan dari Jakarta, tentunya high cost. Nah, ini tentunya perlu dukungan. Jadi Ibu Dinas Pendidikan perlu dukungan. Memang tentunya Ibu paham sendiri kan direktorat kemampuan anggarannya juga terbatas untuk memanggil peserta dari luar Pulau Jawa. Nah, ini aja gambaran. Ketika Pak Ridho ikut sebagai penguji, kami harus korbankan 2 orang. Yang mestinya 10 kita dapat 10 karena biaya diambil Bung Ridho sama 1 dari Kalimantan Barat. Kita akhirnya cuma 8. Nah, ini tentunya kalau nanti dinas bisa membantu untuk minimal menambah. Tentunya tidak mungkin dari Pulau Nias lagi, mungkin dari daerah lain. Nah, ini pentingnya mungkin dari sinergi dengan dinas untuk ya sekedar membiarkan bebannya banyak di biaya transportnya. Mungkin kalau akomodasi di Jakarta atau di mana tempat pendidikan pelatihan tidak. Nah, ini yang menjadi satu kendala, tentunya Ibu dari dinas juga paham. Nah, terakhir kami berpesan ke adik-adik peserta didik yang akan mengikuti uji kompetensi, tetap semangat dan upayakan bekerja sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Artinya seoptimal mungkin, tidak akan menyerah. Kalau maksimal itu sudah mentok, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Optimal,
detik demi detik, waktu demi waktu, mungkin ya dalam kurun waktu 2,5 jam atau 3 jam. Kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaikilah. Nah, tentunya nanti ada ujian teori yang kemarin sudah mungkin dijelaskan oleh para penguji nilainya berapa. Nah, ini Pak Albert ini yang nanti dengan kami juga berembuk mengenai tingkat kelulusannya. Jadi kita yudisium bisa bicara. Jadi harapan kami adalah semuanya bisa kompeten, mendapat sertifikat menjadi satu dibuka. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Selamat bekerja, sukses buat tim Tajona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ruwono Sudarto. Sekarang kita sampai pada acara yang ke-6, yaitu arahan dan bimbingan oleh Kabid Pembinaan PAUD PNF Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu diberikan kepada kami. Salam sejahtera bagi kita semua yang hobi. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari LSK, ada Pak Ruwono, Pak Sis, Pak Albert. Kemudian yang kami banggakan Bapak Rido dari Ketua PKBM Ziona, Bapak Penguji, Pak Farhan. Dan yang kami banggakan semua para peserta yang mengikuti ujian atau ujian akhir sertifikasi untuk keterampilan video editing. Sebelumnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita telah diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Kami dari Dinas Pendidikan sangat berterima kasih karena PKBM Ziona telah diberikan kepercayaan dari LSK Penyiaran, dan dalam hal ini juga dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami percaya bahwa kepercayaan yang diberikan itu bukan hal yang main-main. Untuk itu kami sangat berterima kasih dalam hal ini khusus kepada Bapak-Bapak dari LSK, dan kami berharap bahwa kerjasama ini tidak akan berkeputusan. Biarlah, walaupun tadi Bapak Ruwono mengatakan bahwa dengan Pak Rido sudah menjadi salah seorang penguji sekepulauan Sumatera Utara, ini pun masih Pak Rido ya. Kami berterima kasih kepercayaan itu Pak. Dan biarlah itu tidak sia-sia Pak, tidak sia-sia. Dan buktinya untuk hal ini bahwa ini masih ada 15 dan sebelumnya ada 34. Kami percaya bahwa itu adalah satu sumbangsih dari pemerintah untuk anak-anak generasi muda di Kota Gunung Sitoli ini. Dan kami percaya itu akan berkelanjutan Pak. Kami percaya bahwa tahun 2023 tidak hanya 34 atau 15 orang seperti ini, bisa lebih banyak lagi. Semoga itu dapat terkabulkan Pak. Kami informasikan dulu bahwa di antara semua pendidikan kesetaraan di Kota Gunung Sitoli ini atau Sekepulauan Nias ini, baru PKBM Ziona ini yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan itu bukan hal yang mudah ya untuk PKBM Ziona ini. Dia berawal dari nol ya, sehingga peserta-pesertanya pun bukan hanya dari Kota Gunung Sitoli ya, bukan hanya dari Kota Gunung Sitoli, tetapi dari Kepulauan Nias. Dan kami mohon kerjasama ini akan berlanjut terus Pak, dan kami berharap nanti tahun-tahun berikutnya ini akan berkelanjutan. Selanjutnya kepada anak-anak dan adik-adik kami yang sudah mengikuti kegiatan
keterampilan ini, kursus ini atau pelatihan ini, kalian telah mendapatkan bekal. Ya, tadi kita telah dengarkan bahwa ini setara dengan sertifikasi guru. Sertifikat yang kalian terima ini bertaraf nasional. Jadi dimanapun kalian bawa ini, keluar Pulau Nias pun, ini berlaku dan ini bernilai. Jangan nanti sertifikatnya itu hanya dibingkaikan, dikasih di depan di ruang tamu, dibingkaikan sebagai kebanggaan ya. Tetapi itu pakailah sebagai bekal kalian, senjata kalian ya, untuk menjadi generasi penerus yang berkompeten dimanapun, baik di Kepulauan Nias ini atau di luar, di seluruh Indonesia. Dan kami percaya juga kalian tidak hanya sampai di sini. Kembangkan lagi keterampilan yang telah kalian dapat. Kami menunggu nama kalian muncul. Ya, kami menunggu nama kalian muncul. Suatu saat kami percaya bahwa kalian adalah muncul sebagai salah seorang video editing yang terbaik di Indonesia ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, semangat untuk mengikuti ujian ini. Kami percaya apa yang telah kalian ikuti selama ini tidak sia-sia. Ya, bangga kami melihat kalian. Kami percaya orang tua kalian juga bangga dengan apa yang telah kalian capai. Terima kasih juga buat PKBM Ziona yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Biarlah kegiatan ini menjadi berkat buat orang-orang di Kepulauan Nias ini, di Kota Gunung Sitoli khususnya. Dan kami percaya bahwa PKBM Ziona yang sudah berkembang menjadi Yayasan Gozena ini akan menjadi salah satu teladan buat pendidikan kesetaraan yang lain di Kota Gunung Sitoli ini. Semangat terus Pak Ridho, dan biarlah apa yang telah kita lakukan semua ini menjadi berkat buat kita dan berkat buat Kota Gunung Sitoli ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari kita semua, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Yahobu. Baik, terima kasih. Saya ambil alih ya, karena acara kita sudah berakhir untuk pembukaan. Maka mungkin setelah ini kita akan melaksanakan ujian. Mungkin untuk foto bersama mungkin bisa kita pakai karena berhubung juga listrik sudah padam. Jadi mungkin izin Pak Ruwono mungkin sambil menunggu listrik mungkin adik-adik bisa berfoto bersama sebentar sebelum ujian. Kemudian nanti ujian teori didahulukan supaya sambil menunggu listrik nyala, kita juga sedang usahakan genset supaya bisa digunakan pada ujian praktek nantinya. Jadi mungkin Pak Albert juga sudah live ya karena lowbat handphonenya. Mungkin nanti setelah ini kita akan masuk ke ujian teori. Nah, maka dengan itu adik-adik, harapan saya sudah siap ya mengikuti ujian. Biasanya nih jatuhnya bukan di praktek, jatuhnya di teori. Jadi makanya sengaja saya upayakan ujian teori itu lebih dulu dilaksanakan karena kan masih fresh nih, pikirannya masih belum benar banget. Jadi mudah-mudahan. Nah, maka dengan itu izin Pak penguji untuk kita bisa berfoto bersama sebentar, lalu nanti adik-adik ini juga bisa masuk ruangan relax, lalu kita mulai ujian teori. Saya belum gabung di grup itu karena itu privasi kalian antara LSK dengan peserta. Jadi kalau misalnya soal sudah dikirim, mohon konfirmasi ke kami supaya kita bisa mulai. Maka dengan itu izin Pak Ruwono, Pak Sis, jika tidak ada mungkin bisa kami pause sebentar, lalu nanti kita akan pindah ke ruangan sudah setelah masuk ujian. Izin Pak Sis, Pak Ruwono.